Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Bagaimana weekendnya kemarin penonton? Jangan-jangan gaji udah habis. Ngalir ke cicilan masing-masing. Bulan Agustus ini bulannya kemerdekaan. Gimana, udah pasang bendera merah putih belum? Jangan sampai salah pasang, nanti ada yang baper. Iya, benar. Nakama, langsung saja kita mulai Midnight Live. Kita ke berita yang pertama ya. Karena memang cuma satu. Kita bahas soal kesehatan mental anak dan remaja yang semakin miris karena banyak yang depresi. Jadi kesehatan mental itu kayak saldo tanggal tua. Kalau nggak di-manage dari awal, sisanya udah nggak bisa ditarik tunai. Buat biaya admin aja masih kurang. Kalau duit bais alias abis, masih bisa pinjem temen dulu. Tapi kalau mental yang abis, nggak peduli tanggal tua atau tanggal muda, yang ada nangis di depan kaca. Mau curhat ke temen juga susah. Takut malah jadi bahan gibah tongkrongan. Atau cuma dapat senyum respect. Lanjut lagi adu nasib. Ibaratnya di tongkrongan lagi curhat nih ya. Mending lu diselingkuin masih sempet ngerasain rasanya dipeluk gebetan. Lah gua jomblo dari zaman isi bensin ceban udah full tank. Jangankan dipeluk, pegang tangan cewek aja paling banter pas salaman lebaran. Itu juga ceweknya mak gua. Bisa aja mak gua. Dan yang bikin ngeri, kelelahan mental sekarang nggak nunggu tua dulu. Anak-anak dan remaja juga udah mulai kacau mentalnya. Dikit-dikit masalah mental, habis itu mental, susah fokus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Udah kayak HP kentang dipakai main ML. Setting rata kanan sambil dicas. Belum war, HP udah ngebul. Ngelek. Kalah, HP-nya dibanting. Terus nangis sambil gebrak pintu. Mak, beliin HP baru. Kata emaknya, HP baru no, lato-lato yes. Kementerian Kesehatan RI bilang abis cek kesehatan gratis di 72 sekolah, mereka menemukan fakta yang bikin muka pucet, tiba-tiba keringat dingin. Kayak mau ngedate tapi pakai celana dalam di luar. Dari planet Krypton loh. Jadi ada 1 dari 50 anak atau 2% anak usia 15 sampai 24 tahun mengalami depresi. Dan yang bikin merinding bukan karena lihat penampakan, tapi karena faktanya 1 dari 10 anak usia 13 sampai 17 tahun pernah nyoba bunuh diri lebih dari sekali dalam setahun. Bayangin anak-anak yang usianya masih setara anak SMP yang mungkin belum mikirin cicilan, belum mikirin omongan mertua, tapi udah mikir dan merasa hidupnya sudah nggak pantas dilanjutin. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sedepresi itu? Why? Apa penyebabnya? Sampai mencoba bunuh diri, jelas ini bukan cuma perkara galau karena diputusin pakai stiker WA. Atau perkara salah pakai backsound di Instastory. Bisa jadi ini perkara luka yang gak cukup diselamatkan pakai kata-kata sabar dari temen. Betul. Misalnya temennya bilang, sabar aja kamu pasti bisa. Sabar itu memang capek. Yang depresi nyaut, lah Tuhan menciptakan emosi, kenapa kita nggak gubrak-gubrak? Dijawab lagi sama temennya, sabar itu indah. Yang depresi nyaut lagi, kapan indahnya sabar mulu? Dijawab lagi, ya sabar aja. Siklus macam apa ini? Siklus sabar. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya udah ngasih warning, katanya ada 15,5 juta remaja hidup dalam tekanan psikologis. Bayangin 15,5 juta remaja yang PR-nya beres tapi pikiran dan mentalnya nggak beres. Tapi masih ditanya, kok kamu murung? Kamu kenapa diforsir ya? Semangat ya. Dan dari angka segitu, 2,5 juta remaja udah masuk level gangguan mental serius. Aduh.
Yang sembuhnya nggak cukup dengan libur panjang buat healing atau diceramain sama orang yang ngira depresi itu cuma kurang ngaji. Tapi butuh didengerin dan diperhatiin. Penyebabnya banyak, mulai dari kondisi di rumah yang lebih sibuk ngurus tagihan, kasih tuntutan tapi lupa kasih pelukan. Lalu di lingkungan sekolah yang lebih sibuk kejar validasi daripada kejar prestasi. Belum lagi circle teman-teman yang toksik. Bukannya saling dukung tapi saling telikung. Ini nih, serigala berbulu mak-makes nikung terus. Bisa gitu, kencang. Bilangnya sahabat, giliran kita curhat dia malah ikutan ngeluh. Bukannya ketawa ketiwi di tongkrongan malah jadi lomba siapa yang hidupnya paling pahit. Biasanya gitu kan? Ya lo baru segitu, gua nih kemarin naik motor standarnya gua ganti. Yang tadi standarnya di bawah garis kemiskinan sekarang pas di garis kemiskinan. Bisa aja saya. Dan faktor terbesarnya adalah gadget. Jadi gadget itu kayak mantan toksik. Awalnya ngasih perhatian, bikin ketawa, bikin baper, tahu-taunya nyandu, dibuat overthinking, dibuat ngerasa nggak cukup terus. Scrollnya 5 jam, tidurnya cuma 3 jam. Mata hitam, kuotanya habis, mental juga habis. Tapi jempol tetap nge-scroll, nagih terus. Kayak lihat drama Afrika. Gimana tuh? Drama Afrika yang dialognya cuma nanya nama. Who is your name? Who is your name? Who is your name? Krok wewe osas. Drama Afrika tuh. Tahun 2024 kemarin ada sekitar 3.000 anak remaja yang masuk rumah sakit jiwa Menur, Surabaya. Bukan karena kesurupan, bukan juga karena hafalan rumus matematika. Tapi karena kecanduan gadget. Entah gara-gara kecanduan konten di medsos atau kecanduan game online. Tahu-tahu udah 3 hari nggak mandi. Ngobrol sama kipas angin. Bangun tidur tiba-tiba teriak. Aku adalah pria yang sudah mendapatkan kekuatan dari buah gomu-gomu. Gomu-gomu Nomi. Nah, jadi Luffy. Awas lu kibarin bendera Jolly Roger di RSJ. Direktur RSJ Menur, Fitria Dewi bilang kasus gangguan jiwa di kalangan anak naik tajam. Rata-rata 50 anak masuk setiap hari. Itu belum termasuk yang masih ngambang, yang tiap malam story-nya dark. Tulisannya capek jadi manusia. Tapi paginya masih ngepost filter jadi kucing. Pakai caption, aku nggak mau manja kayak kucing. Terserah lo dah. Lihat story-nya aja bikin orang waras emosi. Dan menurut Wamendikdasmen, Indonesia masuk daftar negara dengan screen time tertinggi sedunia. Sehari bisa natap layar selama 7 jam 22 menit. Lihat layar lebih lama dari lihat orang tua sendiri. Lebih nurut sama kata-kata hari ini dibanding nasihat orang tua sendiri. Bangun tidur buka HP, mau tidur lihat HP, mandi bawa HP, nanam cabai bawa HP. Kalau aja HP bisa ngomong, udah ngeluh tuh pastinya. Gue capek bang liat kelakuan lu, nggak jelas. Udah kirimin reels ke gebetan tapi nggak pernah ditanggepin. Malah curhat ke customer service. Chat GPT no, customer service yes. Kalau orang kebanyakan lihat HP bisa depresi. Kalau penonton kebanyakan lihat HP bisa kena sanksi. Kena SP. Kerja jarang push rank mulu. Udah gitu kalah terus lagi. Dari gadget ini muncullah penyakit otak zaman now. Namanya brain rot. Alias pembusukan otak. Kalau melotot, kalau melorot, angkat lagi bang. Makannya bergizi, tapi otak tiap hari dicekokin konten gak bergizi. Kontennya random, absurd, tapi bisa bikin tangan terus nge-swipe, mata terus mantengin, tapi bikin mulut lupa ngomong sama teman sebangku. Orang serumah dicuekin.
Ikan diskus nggak diajak diskusi. Kuda poni nggak disisirin. Kuda lumping makan beling, I need you darling. Udah iya aja gitu. Otak udah kayak rice cooker kosong yang lupa dimatiin. Panas tapi nggak ada nasinya. Bikin gampang emosi. Mudah panik, dikit-dikit ngerasa ketinggalan. Sok FOMO, pelongo-pelongo padahal kosong. FOMO gara-gara takut ketinggalan gosip yang sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ke hidup kita juga. Yang ribut orang lain tapi ikutan overthinking. Giliran dikasih soal matematika jawabannya biologi. Kamu tahu nggak sin kos tangen? Dijawab, sini ke kos aku kangen. Dari matematika ke biologi tuh. Ingat, media sosial itu cuma panggung sandiwara. Semua kelihatannya bahagia, glowing, sukses, liburan tiap minggu, ngopi tiap hari, muka mulus kayak tempe kukus. Padahal bisa aja sebelum selfie, mereka nangis dulu di kamar mandi, terus ngesot ke jendela nyari angle buat nutupin double chin. Pas foto lidahnya ditaruh di langit-langit tuh. Ketelan tuh lidah. Dan akhirnya banyak remaja ngerasa hidupnya gagal. Cuma gara-gara bandingin diri sama fit orang yang udah diedit 3 layer. Nggak tahu aja yang kelihatannya perfect di Instagram aslinya cuma kue cubit yang difoto pakai kamera night mode. Ngeblur. Kepalanya kecil, jarinya gede, dagunya lancip udah kayak logo Arsenal. Alisnya meleyot. Ini orang apa musuhnya Men in Black? Pemerintah katanya mau ambil langkah. Platform digital bakal diklasifikasi sesuai resikonya buat anak-anak. Yang terlalu adiktif, terlalu bebas, atau terlalu menguras jiwa kayak mantan toksik akan dikasih label berbahaya. Ya semoga aja bukan cuma wacana dan gak mangkrak jadi slide PowerPoint. Jangan sampai pemerintah kalah cepat buat regulasi dibanding netizen bikin petisi. Di tengah kisruh kesehatan mental anak-anak zaman sekarang, penolong pertama itu bukan Kapten Amerika, bukan juga influencer favorit yang promo kopi literan, tapi orang-orang terdekat. Salah satunya orang tua. Jadi buat orang tua yang merasa anaknya baik-baik aja karena lihat si kecil main HP terus, cobalah lebih peka lagi. Jangan-jangan tiap malam si anak nangis di dalam selimut. Kalau penontonan musuh dalam selimut. Kadang orang tua bingung lihat anak diem aja main HP mulu. Padahal itu bisa jadi cara dia teriak tanpa suara. Daripada diceramahin, coba ganti pendekatan dan tanyain pelan-pelan. Gimana hari ini nak? Udah statue belum? Dengerin aja apapun jawabannya. Meski cuma gumaman kayak mode getar. Hubungan orang tua dan anak itu kayak sinyal. Percuma HP mahal kalau jaringannya putus-putus. Jangan kejar kuota ceramah. Kadang anak cuma butuh ditemenin dan didengarkan ceritanya. Jangan biarkan anak-anak nangis dalam senyap. Mereka bukan entrepreneur yang harus kuat sendiri dari kecil. Perintis. Istilah zaman now tuh. Dampingi bukan cuma mengawasi. Orang tua harusnya pakai hati bukan cuma memantau kayak CCTV. Soal mental anak bukan cuma urusan sekolah, ini PR kita semua. Kalau generasi muda tumbuh dengan luka yang dianggap baper, jangan heran kalau masa depan emas jadi masa depan cemas. Depresi itu bukan cuma sedih gara-gara kuota habis pas lagi nonton Tung 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 Sahur versus Ballerina Cappuccina. Bukan juga sekedar mood jelek karena nggak bisa ke playground kayak Blippi. Ini soal anak dengan rasa kosong, tidur nggak nyenyak, makan nggak nafsu, minat hilang, fokus bubar, otak kayak radio rusak. Nyala tapi cuma kresek-kresek doang suaranya. Dan yang paling menyeramkan, pikiran tentang kematian datangnya diam-diam. Gak pakai sound effect, gak pakai filter, tiba-tiba lewat di pikiran. Kayak iklan pinjol yang tiba-tiba muncul pas lagi nonton live stream di YouTube. Lagi enak-enak nonton drama Cina, tiba-tiba sekarang juga pinjaman 8 juta hanya hari ini.
Dalam 5 menit langsung cair. Iya. Ini kondisi serius, bukan hal yang bisa sembuh cuma dengerin lagu breakbeat di Spotify atau dikasih stiker WA. Semangat ya kakak. Kalau kamu atau temenmu mulai ngerasa aneh, jangan dianggap cuma baper, lagi drama. Itu tanda kepala kita lagi mikir minta tolong. Maka segera tolonglah diri sendiri, cari psikolog, psikiater, konselor. Jangan nunggu mental jebol dulu baru panik. Karena kalau HP rusak masih bisa beli baru. Tapi kalau otak udah busuk nggak bisa diganti pakai otak kodok. Nggak bisa lah. Kodok Zuma lagi. Nembak-nembakin bola. Sekali lagi buat orang tua jangan cuma menuntut anak harus berprestasi, tapi nggak pernah ngecek apa anaknya masih punya semangat hidup besok pagi. Meskipun bagi orang tua tidak mudah membagi waktu antara penuhi kebutuhan dan menyalurkan perhatian. Namun sempatkanlah sebelum sang buah hati keburu hilang nyawa. Aduh, ya betul. Dan untuk pemerintah masalah depresi remaja makin parah, angkanya udah ngeri, korbannya udah nyata, negara itu harus hadir. Negara punya anggaran, punya kapasitas. Jangan cuma bikin slogan tapi giliran ada yang nangis beneran dibilang cuma cari perhatian. Ingat, masa depan bangsa bukan cuma di cerdasnya otak anak, tapi sehat atau enggaknya mental mereka. Kalau nggak mau lihat generasi hancur pelan-pelan, bergeraklah segera sebelum terlambat dan cuma bisa nulis ucapan bela sungkawa. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi lainnya, jadi usai jeda kami akan kembali. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.